Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sulistiawati dengan nomor NIM 35 2022 005 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Izin untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Dewi Setiawati MPD pada mata kuliah Pendidikan Nilai dan Karakter. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul penanaman nilai karakter di sekolah dan di kampus. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga untuk memberikan keputusan baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pentingnya pendidikan karakter bagi masyarakat Indonesia haruslah ditanamkan sejak dini pada seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan karakter yang baik memiliki beberapa syarat dan indikator penting yang harus dicapai demi mewujudkan keterbatasan masyarakat dengan karakter yang baik. Ada 8 nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, religius. Sifat religius dapat dilakukan dengan menjadi individu yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, ada jujur. Dengan menjadi pribadi yang jujur akan menjadi diri kita sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam hal apapun, seperti tidak mencontek tugas atau dalam les, serta selalu terbuka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ada toleransi. Kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sangatlah penting adanya sifat toleransi kepada sesama masyarakat Indonesia. Contohnya dalam perilaku sehari-hari adalah kita tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan dan lain-lain. Yang keempat, ada disiplin. Dengan adanya sifat disiplin, masyarakat dapat menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa lakukan adalah dengan menaati peraturan cara berpakaian sopan di sekolah. Yang kelima, ada kerja keras. Masyarakat Indonesia memiliki semangat dan kerja keras yang tinggi dalam hal apapun yang mereka lakukan. Sifat kerja keras dapat ditunjukkan dengan selalu serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, ada kreatif. Pada era globalisasi seperti saat ini, pemikiran kreatif sangatlah dibutuhkan karena kita harus bisa berpikir out of the box sehingga kita mampu menghasilkan karya yang inovatif dan berguna bagi banyak orang. Yang ketujuh, ada mandiri. Manusia harus mampu melakukan apa-apa sendiri sehingga tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Contohnya yaitu dalam perilaku sehari-hari adalah mampu melaksanakan tugas sendiri bila masih dapat dilakukan sendiri. Yang kedelapan, ada demokratis. Contohnya yaitu sederhana yang bisa kita lakukan dengan mengimbangi hak dan kewajiban baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kesembilan, ada rasa ingin tahu. Dengan timbulnya rasa ingin tahu yang dalam, kita selalu ingin mengetahui lebih mendalam tentang segala sesuatu yang telah dapat kita pelajari. Contohnya yang bisa kita lakukan adalah dengan terus-menerus belajar dan rajin menimba ilmu yang baik. Yang ke-10, ada semangat kebangsaan. Contohnya yaitu menciptakan prestasi apapun dalam bidang lain. Yang ke-11, ada cinta tanah air. Sikap cinta tanah air bisa kita tunjukkan dengan bersikap dan berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, sehingga dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, serta selalu menaati peraturan yang ada. Yang ke-12, ada menghargai prestasi. Sikap menghargai prestasi haruslah ditunjukkan dengan baik untuk prestasi pribadi maupun orang lain. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pujian kepada orang lain atas kemenangannya. Yang ke-13, ada bersahabat atau komunikatif. Contohnya bisa kita lakukan dengan senantiasa bersikap ramah dan sopan kepada orang lain, teman dan tetangga. Yang ke-14, ada cinta damai.
Contohnya dalam perilaku sehari-hari, tidak membuat ujaran kebencian, tidak melakukan perundungan, dan lain-lain. Yang ke-15, gemar membaca. Sikap suka membaca akan menciptakan masyarakat dengan pemikiran pintar dan selalu terbuka akan ilmu pengetahuan. Yang ke-16, peduli lingkungan. Yang ke-16 ada peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan tersebut dapat kita tunjukkan dengan senantiasa menjaga lingkungan yang kita tinggali dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada di masyarakat. Yang ke-17, peduli sosial. Sikap peduli sosial sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa ditunjukkan dalam tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-18, tanggung jawab. Contoh yang bisa kita terapkan adalah selalu amanah dalam hal yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah antara lain: yang pertama, menerapkan program K3, yaitu kebersihan, keindahan, dan ketertiban, sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik. Yang kedua, guru membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur, mengamati, dan lain-lain. Yang ketiga, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam ucapan ataupun perilakunya, mampu memberi contoh nyata yang baik, mengedepankan akhlak pada akhir, membangun karakter peserta didik. Yang keempat, ada guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat bagi peserta didik, sehingga peserta didik suka rela untuk mengadukan permasalahan yang dirasakannya. Yang kelima, guru harus mengintegrasikan materi pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang ada. Yang keenam, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah dalam rangka terus menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, guru berupaya memberikan kepada siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya di kelas melalui kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan secara demokratis. Penerapan pendidikan karakter di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dididik dan dilatih di perguruan tinggi agar menjadi manusia intelektual dan mempunyai daya nalar tinggi, analisis yang luas dan tajam, berilmu tinggi dan berperilaku terpuji. Namun, penerapan pendidikan karakter di kalangan mahasiswa banyak menemui kendala. Hal ini terjadi pada misi perguruan tinggi yang dijabarkan oleh Atur dan Cukri pada tahun 2009, yaitu pengajaran, penelitian, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang secara tersirat melalui opini bahwa pembentukan karakter bukan tugas perguruan tinggi. Kemudian Satwat 2000 menyatakan ada beberapa hal yang mengundang kekeliruan terkait penerapan pendidikan karakter di kalangan mahasiswa, yaitu: yang pertama, karakter seorang sudah terbentuk sebelum masuk ke perguruan tinggi dan merupakan tanggung jawab orang tua membentuk karakter anaknya. Yang kedua, perguruan tinggi, khususnya dosen, tidak memiliki kepentingan dengan pembentukan karakter karena mereka direkrut bukan hanya untuk melakukan hal tersebut dan merupakan istilah yang mengacu pada agama atau ideologi konservatif tertentu. Sementara itu, perguruan tinggi diibaratkan secara umum melepaskan diri dari agama atau ideologi tertentu. Adapun strategi yang bisa digunakan dalam penerapan pendidikan karakter di kalangan mahasiswa. Yang pertama, melakukan pembelajaran. Strategi penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penguatan mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ilmu sosial budaya, dan lain-lain. Yang kedua, dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke setiap mata kuliah bidang keilmuan, teknologi, dan seni. Melalui ekstrakurikuler, strategi ini dengan cara menerapkan proses pendidikan karakter melalui kegiatan yang melibatkan mahasiswa di dalamnya, yaitu yang A. Lembaga kemahasiswaan seperti badan eksekutif mahasiswa, keluarga mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan kelompok belajar. Yang ke B. Melalui unit kegiatan mahasiswa seperti pramuka, olahraga, pecinta alam, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai penanaman nilai karakter di sekolah dan di kampus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.